Yuhu, selamat datang kembali semua. Masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Di video kali ini Momo akan membahas 3 kekaisaran dan juga sekte-sekte yang ada dalam Donghua Shaolin season yang pertama. Penasaran? Yuk, tanpa basa-basi kita intro dulu. Like, Woman Kaiser mah. 最强英雄抬头，端地战不休，回首你在我左右击溃地狱的诅咒，让故事不朽。 Kita semua tahu kalau di Donghua Shaolin terdapat 3 kekaisaran besar, dan kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Kekaisaran Heavendo. Kekaisaran Heavendo dipimpin secara langsung oleh seorang kaisar, dan teruntuk Kekaisaran Heavendo dibentuk oleh keturunan keluarga dengan marga Xue. Dan beberapa karakter yang kita kenal adalah yang pertama Xue Yue, yang kedua Xue Xing, yang ketiga Xue Qinghe, yang keempat Xue Peng, yang kelima Xue Ke. Jabatan kekaisaran akan diberikan pada keturunan dari kaisar lama, namun pemilihan bersifat demokrasi. Juga diketahui bahwa pada masa lalu, calon kaisar baru adalah pangeran kedua, sesuai dengan pilihan para tetua dan aristokrat kekaisaran. Namun dikarenakan sabotase, pangeran pertama, yang kedua, dan yang ketiga harus kehilangan nyawanya, sehingga di masa depan, Xue Peng selaku pangeran keempat dan juga satu-satunya keturunan kaisar yang tersisa akan menjadi kaisar yang baru. Pasukan Kekaisaran Heavendo biasanya dilambangkan dengan prajurit yang memakai tombak. Yang kedua, Kekaisaran Starluo. Kekaisaran Starluo dipimpin secara langsung oleh seorang kaisar dan juga memiliki darah keturunan marga Dai. Kekaisaran Starluo memiliki sistem yang unik, yaitu setiap istri atau pasangan dari keturunan marga Dai selalu diambil dari keturunan marga Zhu. Disebabkan kedua marga ini memiliki ikatan yang kuat, terlebih lagi mereka dapat melakukan fusi roh atau penyatuan roh pelindung. Beberapa karakter yang kita kenal untuk marga Dai adalah yang pertama ada Dai Weishi dan yang kedua Dai Mubai. Untuk marga Zhu, yang pertama ada Zhu Zuyun dan yang kedua ada Zhu Zujing. Berbeda dengan Kekaisaran Heavendo, sistem pemilihan kaisar baru pada Kekaisaran Starluo ditentukan dari peperangan. Kekuatanlah yang berbicara di sini. Sehingga bagi keturunan kaisar yang kalah dari saudaranya yang lain, maka ia akan diasingkan, bahkan roh pelindungnya akan diambil. Sebab itulah, daripada diasingkan, mereka lebih memilih bertarung hingga mati. Sistem ini memang sangat kejam, namun setiap kaisar baru yang naik, maka tidak diragukan lagi kekuatannya. Pasukan Kekaisaran Starluo juga sering dilambangkan dengan prajurit yang membawa pedang. Yang ketiga adalah Kekaisaran Roh Pelindung. Pada pertengahan cerita Donghua Shaolin terbentuk kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Roh Pelindung. Dan ada beberapa hal menarik mengenai kekaisaran ini. Yang pertama adalah sejarah Kekaisaran Roh Pelindung. Pada masa lalu terdapat 2 orang Master Roh yang ternama dan juga yang terkuat. Mereka adalah Tang Chen dan juga Shendo Liu. Dikarenakan Master Roh adalah orang-orang terpilih dengan kemampuan khusus dan berbeda dengan manusia normal lainnya, maka didirikanlah Balai Roh Pelindung sebagai fondasi awal dari sebuah perhimpunan atau perkumpulan Master Roh, yang juga difungsikan untuk membuat aturan juga mengendalikan seluruh Master Roh, seperti klasifikasi tipe roh pelindung, pemberian gelar Master Roh, dan juga distribusi Monster Roh, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kedua tetua memutuskan untuk mendirikan kelompoknya masing-masing, dan juga kepemimpinan ketua Balai Roh Pelindung diserahkan pada anak Shendo Liu, yaitu Xian Xunji. Sedangkan Shendo Liu mendirikan Balai Tetua Roh Pelindung yang berisikan Master Roh kuat dengan gelar Jududolo. Dan Tang Chen mendirikan sekte Clear Sky yang berisi keturunannya sendiri dengan rata-rata memiliki roh pelindung Clear Sky Hammer. Namun, berjalannya waktu beberapa tragedi pun terjadi, hingga kepemimpinan diserahkan pada Bibi Dong, yang juga adalah murid dari Xian Xunji. Di bawah kepemimpinan Bibi Dong, Balai Roh Pelindung semakin arogan, dan niat untuk menguasai seluruh benua roh mulai nampak. Dan akhirnya berdirilah
Kekaisaran Roh Pelindung. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian pernah melihat ini? Ya, ini adalah plakat atau emblem yang dibuat oleh Roh Pelindung sebagai tanda tingkatan seseorang yang memilikinya. Dan Momo akan membahas apa saja simbol-simbol yang terdapat pada emblem ini dan juga artinya. Yuk, kita lanjut. Yang pertama, simbol dua tetua pendiri Balai Roh Pelindung. Yang pertama, simbol pedang mewakili tetua pendiri Shen Dolyu. Dan yang kedua, simbol palu mewakili tetua pendiri Tangzhen. Selanjutnya terdapat 6 simbol yang dibagi menjadi 2. 3 simbol mewakili kekuatan terkuat Balai Roh Pelindung. 3 simbol lainnya mewakili 3 sekte terkuat. Untuk Balai Roh Pelindung, yang pertama, simbol salib terbalik mewakili Sansunji dengan gelar Angelic Dolo. Yang kedua, simbol mahkota mewakili Yueguan dengan gelar tulisan Dolo. Dan yang ketiga, simbol manusia. Dalam tulisan Mandarin, manusia atau orang dituliskan seperti ini, yang dibaca Ren. Yang dibalik maka akan menjadi simbol manusia dalam emblem ini, mewakili Guime, yaitu Ghost Dolo. Untuk 3 sekte terkuat, yang pertama, simbol 2 ujung palu mewakili sekte Clear Sky, yaitu Tang Xiao dan juga Tang Hao dengan gelar Clear Sky Dolo. Yang kedua, simbol ujung pedang mewakili sekte Seven Treasure Glass, yaitu Chen Xin dengan gelar Sword Dolo. Yang ketiga, simbol sepasang naga mewakili sekte Blue Lightning Tyrant Dragon, yaitu ayah dari Yu Shogang atau Grandmaster. Sedangkan 2 tangkai tumbuhan di sisi kiri dan kanan adalah simbol 2 kekaisaran besar, yaitu Heaven Do dan Star Luo. Selanjutnya kita akan membahas 12 sekte besar yang ada di Donghua Sholen season pertama. Yang pertama, sekte Clear Sky. Sekte Clear Sky didirikan oleh Tangzhen dengan hampir seluruh anggotanya merupakan keturunan yang memiliki roh pelindung senjata terkuat, yaitu Clear Sky Hammer. Beberapa karakter yang kita kenal sebagai anggota sekte Clear Sky adalah yang pertama, Tangzhen dengan gelar Limit Dolo atau Demigod. Yang kedua, ketua sekte generasi pertama atau anaknya Tangzhen dengan gelar Hyper Title Dolo. Yang ketiga, 5 tetua dengan gelar Average Title Dolo. Yang keempat, Tang Xiao, ketua generasi kedua dengan gelar Average Title Dolo. Yang kelima ada Tang Hao dengan gelar Clear Sky Dolo. Yang keenam ada Tang San, dan yang ketujuh ada Tang Hu dengan gelar Spirit Emperor. Yang kedelapan Tang Long dengan gelar Spirit Emperor. Yang kesembilan ada Tang Yehua, anak ketiga dari keturunan ketua generasi pertama. Yang ke-10 ada Ain sebagai menantu, dan yang ke-11 ada Xiao sebagai menantu. Selanjutnya, yang kedua, sekte Blue Lightning Tyrant Dragon. Sekte ini didirikan oleh ayah dari Grandmaster yang bernama Yu Yuanzhen. Hampir seluruh anggota sekte memiliki roh pelindung monster terkuat, yaitu naga terbang. Beberapa karakter yang kita kenal sebagai anggota Blue Lightning Tyrant Dragon adalah yang pertama, Yu Yuanzhen, ketua sekte dengan gelar Hyper Title Dolo. Yang kedua, Yu Lumian dengan gelar Spirit Dolo, juga adalah paman kedua dari Grandmaster. Yang ketiga, Yu Shogang adalah Grandmaster dengan gelar Spirit Elder. Yang keempat, Yu Tianheng, gelar Spirit Ancestor. Yang kelima, Yu Tianxing dengan gelar Spirit Ancestor. Dan yang keenam, Liu Erlong, anak paman kedua Grandmaster dengan gelar Spirit Dolo. Liu Erlong juga tetap memakai marga ibunya walaupun ia sudah tahu mengenai siapa ayahnya. Ketiga, sekte Seven Treasure Glass. Sekte ini adalah sekte dengan anggota rata-rata adalah keturunan dengan memiliki roh pelindung pendukung terkuat, yaitu Seven Treasure Glass Steel Pagoda. Namun dikarenakan memiliki kelemahan besar dari segi serangan, maka salah satu aturan sekte adalah keturunannya harus memilih pasangan dengan roh pelindung tipe serangan,
dan juga mau menjadi anggota sekte. Sebab itu tidak jarang sekte ini memiliki anggota dengan roh pelindung jenis lain. Beberapa karakter yang kita kenal sebagai anggota sekte Seven Treasure Class adalah yang pertama Ning Wenji selaku ketua sekte dengan gelar Spirit Sage. Yang kedua Chen Xing, tetua sekte dengan gelar Hyper Title Dolo. Yang ketiga Gurong, tetua sekte dengan gelar Hyper Title Dolo. Yang keempat Ning Rongrong, anak kandung Ning Wenji yang juga akan menjadi ketua sekte berikutnya, sehingga sekte akan berganti nama menjadi sekte Nine Treasure Class. Yang kelima adalah Oscar atau Xiao Ao, status menantu. Yang keempat ada sekte Single Attribute, diisi dengan 4 sekte yang memfokuskan roh pelindung pada satu arah kemampuan. Yang pertama, sekte kekuatan. Dengan rata-rata anggota memiliki roh pelindung monster gorila. Terfokus pada tipe serangan tunggal yang kuat. Beberapa karakter yang kita kenal anggota sekte kekuatan adalah yang pertama Titan dengan gelar Spirit Dolo, yang kedua Tainuo dengan gelar Spirit King, yang ketiga Tai Long dengan gelar Spirit Ancestor. Selanjutnya ada sekte ketahanan. Dengan rata-rata anggota memiliki roh pelindung monster purba badak berjula 1. Terfokus pada tipe pertahanan. Hanya satu anggota yang kita ketahui, yaitu ketua sektenya bernama New Gao dengan gelar Spirit Dolo. Selanjutnya sekte kecepatan. Dengan rata-rata anggota memiliki roh pelindung monster jenis burung. Terfokus pada tipe kecepatan. Beberapa anggota yang kita kenal adalah yang pertama Pai He dengan gelar Spirit Dolo. Yang kedua ada Bai Chen Xiang dengan gelar Spirit Elder. Yang terakhir adalah sekte kehancuran. Dengan rata-rata anggota memiliki roh pelindung tipe senjata dengan tipe serangan terfokus pada daya hancur atau daya ledakan. Hanya satu anggota yang kita kenal dan kita ketahui, yaitu ketua sektenya bernama Yang Wudi dengan gelar Spirit Dolo. Yang kelima, sekte Armored Elephant. Dengan rata-rata anggota memiliki roh pelindung monster purba mammoth. Memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan juga serangan yang kuat. Beberapa karakter yang kita kenal adalah yang pertama Huyen Zhen, ketua sekte dengan gelar Spirit Dolo. Yang kedua Huyen Li dengan gelar Spirit Ancestor. Yang ketiga Huyen Pa dengan gelar Spirit Ancestor. Yang keempat Huyen San dengan gelar Spirit Ancestor. Selanjutnya yang keenam adalah sekte Scared Dragon. Yang ketujuh ada sekte Black Tiger. Yang kedelapan sekte Wine Sword. Yang kesembilan sekte Panther. Yang ke-10 sekte Steenbok. Yang ke-11 ada sekte Hornet. Yang terakhir adalah sekte Tang. Didirikan oleh Tang San saat ia berusia 24 tahun dengan pondasi dasar dari 4 sekte atribut tunggal. Sekte Tang adalah sekte yang memiliki kemampuan khusus bukan hanya di kemampuan roh pelindung, namun juga pada senjata rahasianya. Sekte Tang juga terbagi menjadi beberapa balai pengaturan. Yang pertama, balai utama atau balai ketua sekte, ditempati oleh Tang San dan juga Xiao. Balai utama terdapat juga 4 balai kecil yang secara langsung di bawah pengawasan Tang San, yaitu Balai Master Roh, dikepalai oleh Ma Hongjun yang juga memiliki jabatan sebagai wakil ketua sekte Tang. Selanjutnya ada Balai Keuangan dan Logistik, dikepalai oleh Oscar dan juga Ning Rongrong. Selanjutnya Balai Pembuatan Senjata Rahasia Terkuat, dikepalai oleh Tetua Lu Gao. Yang terakhir Balai Eksperimental Racun, dikepalai oleh Tetua Du Gubo. Selanjutnya yang kedua adalah Balai Kekuatan, difungsikan untuk pembuatan senjata rahasia dasar dengan skala massal, dikepalai oleh Tetua Titan. Yang ketiga, Balai Ketahanan, berfungsi untuk pemeliharaan seluruh bangunan sekte juga pembangunannya, diketuai oleh Tetua New Gao. Yang keempat, Balai Kecepatan, berfungsi untuk mencari informasi, pengiriman pesan secara kilat, dikepalai oleh Tetua Pai He. Yang kelima, Balai Pengobatan, berfungsi untuk pembuatan obat-obatan, juga divisi kesehatan untuk seluruh anggota sekte, dikepalai oleh Tetua Yang Wudi. Hal unik lainnya dari sekte Tang adalah mengenai pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan jumlah suara. Tetua sekte
atau Tangshan memiliki 2 hak suara, juga memiliki hak membatalkan keputusan. Wakil Ketua Ma Hong-jun memiliki 1 hak suara. Bendahara Oscar Dani Rongrong memiliki 1 hak suara. 6 tetua lainnya memiliki masing-masing 1 hak suara. Total suara adalah 10 suara. Oke guys, itulah semua pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kesalahan informasi atau penyebutan, Momo minta maaf dan teman-teman dapat merevisinya di kolom komentar. Selanjutnya, untuk saran-saran konten pembahasan berikutnya, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar dengan hashtag Momo Bahas Dok. Bagi teman-teman yang mau nonton Donghua Sholen dari episode pertama hingga yang terbaru, bisa langsung join grup Facebook Momo. Linknya ada di deskripsi. Kalau gitu, Momo undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cacien!